jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 35 dan 45 teks editorial kelas 12 SMA dengan menggunakan sistem pembelajaran self-directed asinkronus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua murid untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua murid. Sekarang hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira sekarang nih minggu-minggu sekarang ini berita apa atau isu-isu apa yang sedang hangat diperbincangkan berkaitan dengan keadaan sekarang ya, dengan keadaan pandemi sekarang itu yang sedang banyak diperbincangkan itu mengenai vaksinasi ya. Jadi semua kalangan itu harus ikut vaksinasi ya. Itu sebagai upaya pemerintah dalam mencegah COVID-19. Di mana biasanya kalian menemukan berita? Di radio kah? Televisi, koran, majalah, atau bahkan di gawai kalian yang dapat dengan mudah kalian mengakses segala macam. Nah, berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai teks editorial. Pernahkah kalian mendengarnya? Apa itu teks editorial? Di mana kalian pernah menemukan teks editorial? Ya, betul. Teks editorial sering kita jumpai di koran, majalah, atau bahkan di portal berita online ya, di gawai kalian seperti di detik.com, Kompas ID, dan lain sebagainya. Nah, justru itu yang lebih dapat dipercaya ya, karena terdapat fakta, data, dan opini. Berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai kompetensi dasar 35, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Dan KD45, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan isi teks editorial, dan yang kedua, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nah, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan satu teks contoh editorial yang telah Ibu siapkan, yaitu yang berjudul Dorong Perluasan Cakupan Vaksinasi. Nah, oleh kalian, pikirkan, tentukan identifikasi mana saja yang termasuk ke dalam bagian pendapat, alternatif solusi, simpulan, serta fakta dan opini. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berpikir mengenai pertanyaan Ibu tadi yang telah Ibu ajukan. Silakan. Setelah kalian berpikir ya masing-masing dari kalian, sekarang kalian berdiskusi 4-5 orang untuk mendiskusikan pertanyaan tadi yang sudah Ibu ajukan. Silakan. Waktu untuk berdiskusi sudah habis ya, 5 menit. Sekarang perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau hasil jawaban ke kelompok yang lain. Silakan. Baik, tadi kalian sudah saling mempresentasikan hasil diskusi, hasil jawaban kalian. Kalian sudah paham ya? Sudah bisa menentukan, sudah bisa
menjelaskan mana saja yang termasuk ke dalam bagian pendapat, bagian alternatif solusi, bagian kesimpulan, serta bagian fakta dan opini. Nah, sekarang kalian masih di dalam kelompok yang sama. Sekarang kalian menyeleksi ya ragam informasi. Kemudian tentukan isu apa yang ingin kalian angkat dalam sebuah teks editorial. Coba kalian cari-cari informasi atau isu-isu yang sedang hangat, yang sedang terjadi di internet ya. Pergunakan gawai kalian. Silahkan. Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup untuk berdiskusi. Sekarang perwakilan dari kelompok menyampaikan pendapat terhadap isu aktual yang telah kalian temukan di dalam internet tadi, disertai dengan pendukung, argumen pendukung yaitu data yang logis ya. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu rasa kalian sudah paham apa sajakah yang termasuk ke dalam isi teks editorial dan apa sajakah manakah yang termasuk kalimat fakta, yang termasuk kalimat opini. Sekarang Ibu akan kembali menjelaskan, mengulas hasil dari pembelajaran kita kali ini, hasil dari diskusi kalian. Teks editorial merupakan kolom khusus yang terdapat di dalam surat kabar berisi tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan terhadap suatu isu terkini. Nah, tanggapan itu bisa berupa dukungan, pujian, kritikan, bahkan cemoohan. Oleh karena itu, di dalam teks editorial selalu terdapat fakta dan opini. Nah, sekarang masuk ke isi teks editorial. Isi teks editorial itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada pendapat, yang kedua ada alternatif solusi, dan yang ketiga ada simpulan. Pendapat atau pengenalan isu merupakan argumen yang dilengkapi alasan dan bukti yang disampaikan oleh penulis editorial. Pendapat tersebut juga harus diperkuat atau dilengkapi dengan data dan fakta agar kebenarannya dapat dipercaya orang lain. Pada bagian ini juga disebut sebagai pendahuluan teks, yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Yang kedua yaitu ada alternatif solusi atau penyampaian argumen-argumen sebagai pembahasan. Alternatif solusi merupakan sebuah tawaran solusi terhadap suatu isu atau permasalahan dalam teks editorial. Bisa juga berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan terhadap suatu kejadian, peristiwa, dan atau persoalan aktual. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada pendapat. Pendapat merupakan penegasan atas pendapat dan alternatif solusi yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi fakta dan opini dalam teks editorial. Di awal tadi sudah disinggung bahwa teks editorial merupakan tanggapan-tanggapan dari redaktur. Artinya, teks editorial itu merupakan teks opini yang disampaikan oleh seseorang dalam suatu media. Nah, opini tersebut harus diperkuat oleh data dan fakta. Fakta merupakan hal, keadaan, atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta atau sebuah potret dalam kehidupan. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak pihak. Tetapi, fakta yang sudah ada bisa saja berubah apabila ada fakta baru yang lebih jelas dan lebih akurat. Selain ada fakta di dalam teks editorial, ada juga opini yang terdapat di dalam teks editorial. Opini adalah pikiran, pendapat, atau pendirian yang belum pasti kebenarannya. Pendapat tersebut juga bisa benar atau salah, bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Maka dari itu,
itu, pendapat harus diperkuat oleh data dan fakta agar lebih meyakinkan. Berdasarkan penjelasan tadi mengenai fakta dan opini, jelas terlihat ya perbedaannya, bahwa fakta itu yang benar-benar terjadi di lapangan, sedangkan opini itu baru pemikiran, baru pendapat dari seseorang, belum tentu kebenarannya, belum pasti benar. Berdasarkan pembelajaran kita kali ini mengenai teks editorial, bahwa teks editorial itu merupakan pendapat redaktur dari suatu media yang bersangkutan terhadap suatu isu aktual tertentu ya. Nah, kemudian di dalam teks editorial itu terdapat 3 bagian, ada pendapat, ada alternatif solusi, dan ada simpulan. Kemudian di dalam teks editorial ditunjang juga dengan fakta dan opini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung pembelajaran dan materi juga sudah tersampaikan. Dan ini ada tugas ya, ada 5 soal uraian yang harus kalian kerjakan. Nanti oleh kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik. Kemudian di kolektif dikumpulkan ke ketua kelas, nanti oleh ketua kelas dikumpulkan kepada ibu. Sebelum pembelajaran berakhir, silakan ketua kelas memimpin doa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.